Pak Magdir. Ya. Ya. Baik, teman-teman, rekan-rekan pers. Jadi tadi dari tampilan saksi ahli yang kedua, hal yang sangat mengejutkan bagi saya adalah ketika ditampilkan metadata terkait dengan penggeledahan rumah saya yang saat itu sangat heboh, berkoper-koper, dan dikatakan ada barang bukti. Itu ternyata adalah flash disk cam, dan isinya itu adalah dari metadata dokumen tahun 79 dan kemudian telah diedit pada tanggal 10 Juni 2012, sehingga berbeda dengan kehebohan yang nampak di dalam penggeledahan saat itu. Kemudian yang kedua, juga dari data rekaman percakapan antara saudara Harun Masiku dan Nur Hasan, di mana dari rekaman itu menjadi salah satu dakwaan terhadap obstruction of justice. Ternyata metadatanya adalah pada tanggal 5 Januari tahun 2020, sementara kejadiannya di dalam surat dakwaan itu tanggal 8 Januari 2020. Dan di luar itu juga banyak dokumen-dokumen yang ternyata telah diambil itu sebelum keluar surat perintah penyelidikan, di mana sprindidik itu baru dikeluarkan pada tanggal 20 Desember tahun 2019. Sehingga ini tentu saja menimbulkan bahwa berbagai upaya daur ulang kasus yang dipaksakan, ini fakta-faktanya semakin kuat. Demikian dari saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari penasihat hukum yang sangat luar biasa, dan selanjutnya silakan kepada penasihat hukum kami. Terima kasih. Gini, ya jadi begini, kalau kita mulai, saya mulai dari pagi ya. Pagi tadi ahli itu menerangkan terkait dengan satu rekaman tentang keberadaan Pak Hasto, keberadaan Harun Masiku yang pertama berada di Jakarta Barat, di Kebonjeruk. Kemudian yang kedua dalam waktu 1 detik atau 1 menit itu, kemudian 1 detik dia kemudian berada di Sarinah, bukan di Sarinah, di Tanah Abang. Nah, justru karena itulah yang kita tanya, yang saya tanya dari awal tadi kepada ahli, apakah masuk di akal dengan jarak sekitar lebih dari 6 kilo, ya, orang bisa berjalan dalam waktu 1 detik. Ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk mencoba membuktikan keberadaan Harun Masiku, ya, terutama terkait dengan obstruction of justice, ini justru tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pagi juga kita persoalkan mengenai rekaman perjalanan dari satu handphone yang katanya dipegang oleh Nur Hasan. Dari pukul 14 atau kemudian sampai 16, kemudian sampai pukul 19 itu berada di Kebayoran dengan jalan yang berliku-liku. Dalam keadaan normal, ya, karena itu hari itu adalah hari Rabu, ya. Saya nggak tahu kalau orang terbang mungkin baru bisa. Karena dari catatan yang ada dari satu tempat ke tempat yang lain itu sekitar lebih dari 1 jam, 2 jaman lebih. Karena itu mutar-mutar, termasuk diantaranya saudara-saudara bisa bayangkan dia ke Mampang Perapatan, kemudian dari Mampang itu ke daerah menteri yang di depan belakangnya LIPI, ya, itu yang namanya saya lupa namanya itu, ya. Ini memerlukan waktu yang kalau dalam keadaan normal pasti lebih dari 30 menit dari satu tempat itu saja ke tempat yang lain. Jadi
apa yang mau kita katakan. Kemudian tadi terakhir juga, ahli yang terakhir ini juga tidak diminta untuk memeriksa kebenaran CDR yang tadi pagi diperiksa oleh seorang ahli yang tadi dihadirkan. Ini artinya apa? Betul-betul mereka tidak profesional di dalam menggunakan bukti-bukti dan terutama untuk membuktikan dakwaan. Apalagi ini kan kami tanya misalnya, apa bukti yang bisa menunjukkan menjadi bukti? Ada suap, ya, kemudian ada perintangan penyidikan. Sebab kenapa kami bersikukuh tentang itu? Karena beberapa waktu yang lalu saksi dari KPK pun mengatakan bahwa mereka tidak ketemu Pak Hasto di PT IKA. Ya, kalau saya hitung dari Menteng sampai ke Wijaya 1 itu sekitar 10 kilo atau lebih. Jadi tidak mungkin orang dalam waktu 10 kilo itu bisa dalam waktu kurang dari setengah jam. Ya. Ini saya kira hal-hal yang menurut hemat kami ini menjadi bukti bahwa betul-betul rekayasa terhadap perkara ini memang dilakukan secara terstruktur. Ya. Jadi apa yang mau kami katakan adalah bahwa apapun nampaknya sekarang dilakukan untuk menghukum Pak Hasto. Satu lagi yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya, dari 46 penyitaan itu tadi sekitar lebih dari hampir 40 ya, 3 atau 35-an penyitaan itu dilakukan oleh Rosa. Ya. Saya nggak tahu penyidik yang lain kemana. Apakah memang betul ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara, ya, atau ada untuk kepentingan lain? Mengapa tidak dilibatkan penyidik yang lain? Kita nggak tahu. Jadi kita sih berharap betul bahwa ya agar supaya kita berhati-hati di dalam melihat perkara ini. Kami tidak mau, seperti berkali-kali saya sampaikan, kita tidak mau ada politisasi untuk merusak harkat dan martabat orang, terutama Pak Hasto ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tambahan sedikit mungkin ya. Jadi biar lengkap saya mulai dari pagi. Ada persoalan serius tentang keakuratan penggunaan data dan bukti. Padahal dalam proses pidana harusnya bukan sekedar akurat yang dibutuhkan, tetapi meyakinkan. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Harusnya seperti itu kalau dalam proses pidana. Nah, dari tadi pagi kita melihat justru tingkat akurasinya itu yang sangat rendah. Kenapa saya bilang tingkat akurasinya rendah? Ahli sendiri mengakui seharusnya untuk melakukan penelitian untuk bisa mengetahui seseorang berada di mana itu butuh setidaknya 1 atau 2 hari. Tapi dalam proses pemeriksaan ini ahli diminta untuk melakukan analisis itu selama 1 jam. Bahkan ahli mengatakan tadi saya kekurangan waktu untuk bisa melakukan analisis sehingga kemungkinan human error itu, kesalahan-kesalahan itu memang mungkin terjadi. Nah, ini penting sekali karena terkait dengan seberapa akurat bukti yang diajukan yang menunjukkan seseorang itu berada di mana. Berada di mana Pak Hasto pada waktu itu, Kusnadi, Nur Hasan, Harun Masiku, itu tergantung bukti, salah satunya adalah CDR. Poin kedua adalah satu-satunya bukti yang dijadikan pedoman dalam menentukan posisi orang-orang pada hari itu adalah bukti CDR atau call detail record. Tetapi sore ini kita dengar secara langsung bukti CDR itu tidak diaudit dalam proses digital forensik. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bukti yang seperti itu bisa digunakan dalam sebuah proses hukum pidana, apalagi untuk membangun tuduhan tentang seseorang melakukan tindak pidana. Bagi kami, selain untuk perkara ini mestinya jadi koreksi bersama ke depan.
agar bukti-bukti yang dihadirkan betul-betul bukti yang meyakinkan. Jadi tidak cukup tuh hanya dengan call data record saja, tidak cukup hanya dengan mengetahui handphone itu berada di BTS yang mana, gitu kan. Tapi betul-betul harus diawasi, betul-betul harus ada konfirmasi dari bukti-bukti yang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih yang saya mau sampaikan dari proses sore ini, tadi kita bisa melihat ya, sebenarnya sebagian besar data-data itu adalah dari data-data lama yang kemudian dilakukan, ada yang sebagian dilakukan analisis digital forensik kembali, ada yang sebagian menggunakan data yang lama. Dan klaim tentang adanya bukti-bukti baru itu sampai dengan persidangan hari ini udah mau selesai ya, tinggal satu kali lagi JPU menghadirkan bukti, menghadirkan ahli, itu belum kita lihat yang data baru atau bukti baru yang betul-betul menunjukkan Pak Hasto satu misalnya tuduhannya turut memberikan uang yang 400 juta. Itu belum kita lihat tuh bukti-buktinya. Yang ada pembicaraan pihak-pihak tertentu, pembicaraan Saiful dengan Doni, sementara Saiful sendiri di persidangan mengatakan saya dan Doni yang create soal suap menyuap itu. Pak Hasto tidak pernah menyuruh, Pak Hasto tidak pernah dilaporkan soal skenario suap menyuap itu. Itu satu bagian dakwaan yang penting. Dan kemudian bagian dari dakwaan-dakwaan lain juga semakin tidak terbukti sebenarnya dari rangkaian proses persidangan ini. Tapi nanti kita lihat ya, di persidangan berikutnya kan masih ada 2 orang ahli. Kami tidak tahu ahli yang mana yang akan dihadirkan. Nanti kita tunggu saja informasi lebih lanjut. Harapannya sederhana, di proses persidangan yang terbuka ini semuanya semakin terang benderang. Sehingga kita bisa memahami secara objektif mana yang terbukti, mana yang tidak terbukti, sekaligus melihat mana yang sebenarnya mengada-ngada atau diada-adakan, sehingga harapannya siapapun yang melihat persidangan ini bisa memahami apa benar tuduhan terhadap Pak Hasto atau tidak benar. Harapan lebih jauh tentu saja nanti ke depan Majelis Hakim betul-betul memutus sesuai dengan fakta di persidangan, memutus dengan adil. Jadi harus dilihat tuh apakah terbukti atau tidak terbukti. Mungkin seperti itu. Jadi agar tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran misalnya kalau diputus A, maka khawatir ada implikasi non hukum dan lain-lain. Ini ujian bagi penegakan hukum kita. Jangan sampai ada aspek-aspek non hukum yang kemudian berkelindan mempengaruhi sebuah proses hukum. Mari kita kawal bersama-sama karena sidangnya terbuka. Kita lihat bukti-buktinya secara objektif. Itu ajakan kami dari tim penasihat hukum. Artinya Anda mengatakan bahwa ada kesan kasus ini dipaksakan dengan tidak akurat dengan bukti dan kemudian banyak membilang buktinya tidak meyakinkan. Yang bisa saya uraikan sampai dengan hari ini ada persoalan serius terhadap akurasi bukti. Salah satunya tentu yang diuji tadi pagi kan soal analisis posisi ya tentang call detail record. Dan yang kedua tadi terkonfirmasi di ahli yang kedua, ahli sore ini bahwa data tunggal CDR tadi itu ternyata juga tidak melewati proses audit. Jadi secara prosedur juga ada pertanyaan serius tentang hal itu. Dan banyak catatan lain kan sebenarnya yang sudah kami sampaikan dari rangkaian persidangan demi persidangan. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.